Naik ke gunung terus naik. Dari puncak menuju turunan yang menghasilkan benih yang baik adalah mereka yang hidup dalam ketekunan. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-24, Sabtu 20 September 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan, martir dari Korea. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah dan yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga
yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita terus mendukung dan mendoakan segenap panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 di Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika. Semoga segenap panitia dan seluruh umat beriman, terutama di Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, dikaruniai semangat iman, semangat persaudaraan, semangat kerjasama, dan juga kebaikan hati untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian yang bernaung di bawah nama Santo Andreas Kim Taigon dan juga Santo Paulus Chong Hasan. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kita senantiasa dikokohkan dalam semangat pelayanan kita, pengorbanan kita, dan persatuan kita dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya nasihat Yesus untuk para muridnya, untuk orang banyak yang disampaikan dalam perumpamaan, kiranya juga menjadi inspirasi dan penegasan untuk kita. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Kita telah dikaruniai iman, kita telah dikaruniai sabda Allah. Maka semoga sabda Allah itu, iman itu, kita simpan dalam hati yang baik dan berusaha menghasilkan buah-buah iman, buah-buah kehidupan, buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Semoga sabda Allah itu, semoga iman itu tidak mudah layu dan kering lalu mati karena himpitan situasi-situasi yang ada di sekitar kita, karena keadaan dan kondisi yang kadang-kadang menjadi tekanan, menjadi hambatan untuk kita. Dan semoga sabda Allah itu juga tidak banyak mati dan tidak habis oleh daya tarik dan tawaran duniawi, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga benih sabda, benih-benih iman itu yang telah tumbuh dan ada di dalam hati kita, tetapi tidak menghasilkan buah yang matang karena adanya aneka macam godaan, tantangan, dan kesulitan. Tetapi pasti kita sebagai orang beriman yang hidup di tengah-tengah dunia, yang dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, mengalami banyak situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, bahwa kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan jahat yang seolah-olah mau merampas iman itu, merampas sabda Allah itu. Ada situasi-situasi yang membuat kita kurang berakar di dalam sabda, di dalam iman itu. Ada kekhawatiran, ada kekayaan, ada kenikmatan hidup yang kadang-kadang menjadi tantangan dan godaan dalam hidup kita. Tetapi semoga kita terus mengolah diri, berjuang, memperbaiki diri, bertobat untuk menjadi lahan yang baik, tanah yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, hidup yang baik, untuk menghasilkan benih-benih sabda itu menjadi tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Semoga kita terus tekun berdoa, mohon rahmat Tuhan, memperbaiki diri, mengembangkan diri kita, dan senantiasa mengupayakan dan melaksanakan apa yang menjadi sabda Allah, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.